Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait fase kemunduran yaitu fase kemunduran awal yaitu pada tahun 1200 sampai 1250 Masehi terkait pengaruh serangan bangsa Mongol. Nah, di sini fokus pembahasannya ada tiga, yaitu yang pertama sejarah atau asal-usul bangsa Mongol, dan yang kedua yaitu serangan bangsa Mongol, dan yang ketiga yaitu dampak serangan bangsa Mongol ke kota Baghdad. Nah, langsung saja saya akan membahas pembahasan yang pertama yaitu terkait sejarah atau asal-usul bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini berada di wilayah pegunungan Mongolia yang daerahnya terbentang dari kawasan Asia Tengah hingga menyentuh daerah Siberia Utara, Tibet Selatan hingga ke Manchuria Barat dan Turkistan Timur. Kebanyakan dari mereka mendiami wilayah yang membentang di antara pegunungan Ural sampai pegunungan Altai di Asia Tengah dan mendiami hutan Siberia dan Mongol di sekitar Danau Baikal. Adapun nenek moyang mereka bernama Alanjahan yang mempunyai dua putra kembar, yaitu Mongol dan Tatar. Kedua putra itu melahirkan dua suku bangsa besar, yaitu Tartar dan Mongol. Nah, bangsa Mongol ini banyak menghabiskan hidupnya dari stepa ke stepa. Stepa itu berupa padang rumput yang luas, umumnya datar dan hanya diselilingi sedikit pepohonan. Mereka hidup berdampingan dengan suku nomad dan yang lainnya, yang nantinya merupakan leluhur dari orang Iran dan Turki. Nah, adapun pekerjaan sehari-hari mereka yaitu sebagai penggembala, sebagai binatang ternak seperti kuda, domba, biri-biri, unta, dan lain sebagainya. Juga sebagai pemburu. Adapun menurut Hasan Ibrahim Hasan, bangsa Mongol ini mempunyai watak yang keras, watak dan juga watak yang kasar, suka berperang dan tidak takut sekalipun kalau harus berhadapan dengan kematian dalam mencapai keinginannya. Bangsa Mongol juga memiliki jiwa militer yang kuat. Nah, di daerah yang terletak antara wilayah pemukiman suku Tatar dengan suku-suku Kirat dan di sepanjang tepi sungai Onon dan Karolin, dihuni oleh suku-suku dan marga yang memiliki keterampilan menggembala dan memburu dan berburu. Di antara suku-suku ini adalah suku Mongol. Kepala sukunya ini menyandang gelar Han atau Hakan. Hingga pada saatnya nanti menjadi sebuah kekuatan menakutkan dan memimpin ekspedisi-ekspedisi militer di daratan Cina yang ketika itu dikuasai oleh dinasti asing. Dengan demikian maka terbentuklah sebuah kesatuan politik bagi sebuah bangsa yang bersatu, hingga mendorong Paulus memberikan nama Mongol untuk mengenang sebuah bangsa yang agung. Hingga kemudian muncullah Tatar sebagai kekuatan pasukan terkemuka sekitar pertengahan ke-12 Masehi. Nah, kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran ini terjadi pada masa kepemimpinan Yasugi Bahadur Han. Setelah Yasugi meninggal, putranya yaitu Temujin yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Dalam waktu 30 tahun tersebut, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan suku bangsa lain, sehingga menjadi satu pasukan yang teratur dan tangguh. Pada tahun 1206, ia mendapat gelar Genghis Han, yaitu Raja yang Perkasa. Pada tahun 1207 sampai 1215 Masehi merupakan pergerakan Genghis Khan dalam melakukan perluasan wilayah. Karena kekagumannya akan kekuatan militer, khususnya senjata, dan majunya kebudayaan bangsa Iran yang ditandai dengan berdirinya dinasti Abbasiyah di Baghdad, maka Genghis Khan mengirim para duta dalam berdagang. Saat merasa kondisi fisiknya lemah, Genghis Khan membagi wilayah kuasanya menjadi 4 bagian, masing-masing kepada putranya, yaitu Guci, Jagatai, Ogotai, dan Tuli, dan yang membawahi kawasan Khawarizm yaitu Tulihan. Pada tahun 1256, ia berpulang dan tahtanya diwariskan kepada anaknya, yaitu Hulaguhan. Jadi pada tahun 1256, Tulihan tersebut berpulang, kemudian atau meninggal, dan kemudian tahtanya diwariskan kepada anaknya, yaitu Hulaguhan. Dari sinilah sejarah hubungan bangsa Mongol dengan umat Islam itu bermula, hingga berakhir pada kehancuran kerajaan-kerajaan Islam.
Jadi serangan bangsa Mongol ini akan dipimpin oleh Hulagu Han selaku cucu dari Genghis Khan. Nah, pembahasan yang kedua yaitu terkait serangan bangsa Mongol ke kota Baghdad. Sebagai awal dan permulaan dari penghancuran Baghdad dari khilafah Islam, orang-orang Mongolia menguasai negeri-negeri Asia Tengah, Khurasan, dan Persia. Mereka berhasil menaklukkan negeri Khawarizm dan menguasai Asia. Beberapa mil dari Baghdad, dunia Islam sedang digemparkan dengan penaklukan yang dilakukan oleh para keturunan Genghis Khan. Tapi yang paling berbahaya adalah yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Kebetulan ia mendapat wilayah-wilayah kerajaan Islam yang beberapa merupakan bekas bawahan dinasti Abbasiyah yang di bawah pimpinan Khalifah Al-Musta'sim II. Nah, jadi Hulagu Khan ini memasuki Baghdad pada tanggal 10 Muharram, di mana ia mengirim surat kepada Khalifah yang berisi kecaman, ancaman, dan kesombongannya untuk merebut kekuasaan Islam. Jadi Hulagu Khan itu menyuruh Khalifah untuk menyerahkan kekuasaan kerajaan Islam tersebut kepada pasukan Mongol atau kepada Hulagu Khan tersebut. Kemudian sang Khalifah berkonsultasi dengan Perdana Menterinya, yakni Ibnu Al-Qalami. Tetapi Ibnu Al-Qalami tersebut merupakan seorang pengkhianat kerajaan Islam dan menyalahgunakan kedudukannya sebagai pembantu Khalifah tanpa sepengetahuan sang Khalifah. Nah, ketika pergerakan pasukan Tatar dan Mongol semakin nyata, maka Khalifah mengutus dan mengirim ratusan personil pasukan ke wilayah Pergerakan untuk menyambut pasukan Mongol. Ketika mereka berangkat dan sampai di tempatnya, mereka semakin bertemu dengan pasukan Mongol dan Tatar. Sebelum Hulagu melancarkan serangan akhir terhadap Baghdad, ia mengirim surat kepada Khalifah agar mengirimkan Menteri Sulaiman Shah. Dengarkan arahannya. Nah, kemudian Hulagu bergerak dan memimpin pasukannya menuju Irak. Sebagian sejarawan ada yang mengatakan jumlah pasukannya sekitar 100.000 personil. Pasukan tersebut sampai di dekat Baghdad dan bertempur secara habis-habisan melawan pasukan Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Abu Al-Masin bintu Riburdi meriwayatkan bahwa jembatan telah dibuat dari dan Baigonawin, yaitu pemimpin dari pasukan Mongol tersebut, masuk bersama para pasukannya ke Baghdad. Mereka pun bertempur di dalamnya. Pertempuran ini berlangsung sengit hingga kemudian terjadi perampasan harta benda dan tawanan perang di Baghdad yang berlangsung selama lebih dari 30 hari. Tiada seorang pun dari mereka yang selamat kecuali yang bersembunyi. Pasukan Baghdad dikalahkan hingga banyak di antara mereka yang terbunuh oleh tebasan pedang. Sebagian mereka ada yang tenggelam di lautan dan sebagian lainnya melarikan diri. Ketika Khalifah meyakini bahwa itu adalah lagi tempat untuk melarikan diri dari masuknya pasukan Mongol ke Baghdad, maka ia berupaya memperlihatkan penyerahan dirinya. Maka Khalifah mengirim utusannya Syarafuddin bin Al-Jauzi untuk yang kedua kalinya kepada Hulagu dengan membawa beberapa hadiah dan jumlah yang besar dan mahal, seraya memperlihatkan kesediaannya untuk menyerah dan menghentikan pertempuran tersebut. Hulagu Han selalu mengutus atau mengirim surat kepada sang Khalifah untuk memintanya untuk mengirim utusannya kepada Hulagu untuk apa? Untuk menyampaikan atau memberikan arahan kepada mereka. Akan tetapi situasi ini tidak berlangsung lama karena pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan telah menipunya dengan janji palsu dan penuh kedustaan. Jadi mereka yang diutus oleh sang Khalifah untuk menemui Hulagu Khan, mereka itu dibunuh di kerajaan mereka. Karena mereka, yaitu pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, telah menipunya dengan janji-janji palsu tersebut. Sementara Ibnu Al-Qalami
menyarankan kepada Khalifah untuk mengadakan perdamaian dengan mereka. Khalifah menyetujui dan menemui secara langsung bersama para pejabat. Sampai di hadapan Hulagu, mereka dikejutkan dengan serangan tebasan pedang pada leher-leher mereka, hingga semuanya terbunuh di sana, termasuk para ulama, wali kota, dan pejabat tinggi negara lainnya. Jadi ibu kota dinasti Abbasiyah ini menghadapi masa terkelamnya, penjarahan dan pembakaran di mana-mana. Hulagu mengizinkan pasukannya untuk melakukan apa saja di Baghdad. Mereka menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Nah, pada saat itu pedang terus dihunus dan perang terus berkecamuk hingga 34 hari. Serangan bangsa Mongol ke Baghdad di bawah pimpinan Hulagu dengan pasukan Tatar dilakukan secara tragis. Terjadi pembantaian dan pembakaran di mana-mana. Korban peristiwa ini mencapai sekitar 2 juta dengan dibunuh serta ditenggelamkan, yang mana termasuk khalifah, para ulama, para tokoh masyarakat, para sarjana, dan penduduk. Baghdad mengalami kehancuran yang luar biasa. Adapun tadi yang disebutkan yaitu Perdana Menteri Ibnu Al-Qalami yang telah mengkhianati sang khalifah, maka harapan, keyakinan dan tujuannya Perdana Menteri Ibnu Al-Qalami tersebut tidak tercapai sama sekali, sebab pasukan Mongol menebaskan pedang-pedang mereka kepada siapa saja, baik ahlu sunnah maupun syiah. Pengikut dari kedua belah pihak telah banyak menjadi korban. Ia sendiri juga mengalami perlakuan menyedihkan dan penuh penghinaan dari pihak bangsa Mongol. Masa-masa keindahannya tidak bertahan lama setelah kehancuran Baghdad. Sementara itu, Khalifah Al-Musta'sim sendiri, maka setelah Hulagu melakukan pembantaian tragis di Baghdad, ia mencari Khalifah dan membunuhnya secara mencekiknya. Ada pula yang mengatakan bahwa ia ditutupi dengan karpet. Ada juga yang mengatakan bahwa Khalifah bersama putranya dimasukkan Hulagu beserta pasukannya ke dalam kantong pelana dan kemudian ditendang hingga meninggal dunia. Baghdad mengalami kehancuran yang luar biasa. Ini terjadi pada hari Asyura tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Kita dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan karya para ulama harus dibakar. Binasaan ini terjadi pada hari Asyura. Nah, ketika akhir sholat Jumat di Baghdad, Khatib menyampaikan khutbahnya, yakni segala puji bagi Allah yang mengalahkan perjalanan usia dengan kematian perasaan pada penduduk ini. Seraya ia mengucapkan dalam doanya, ya Allah, limpahkanlah pahala kepada kami atas musibah yang menimpa kami, yang belum pernah dialami umat Islam sebelumnya. Dan sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Nah, pembahasan yang ketiga dan yang terakhir ini terkait dampak atau pengaruh dari serangan bangsa Mongol itu ke kota Baghdad. Yang pertama yaitu dampak peradaban, dan yang kedua yaitu dampak politik, dan yang terakhir adalah dampak sosial. Dampak peradaban di sini, Baghdad bukan hanya memiliki arti sebagai pusat pemerintahan Islam, melainkan juga menjadi salah satu wajah peradaban Islam yang tertinggi. J.J. Sanders mengatakan bahwa Baghdad merupakan kiblat kehidupan intelektual bangsa Arab. Selain dikenal sebagai rumah besar lintas kepercayaan, Baghdad juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan yang terkemuka. Nah, akibat serangan-serangan yang terus-menerus yang dilakukan oleh bangsa Mongol tersebut, disertai pembunuhan yang banyak dilakukan, tentu membuat aktivitas keilmuan lumpuh, serta ancaman bagi keberlangsungan peradaban Islam. Banyak para sarjana dan guru yang terbunuh dalam serangan bangsa Mongol ini. Banyak buku-buku yang menjadi simbol kemajuan peradaban Islam itu kala itu dirusak. Sebagian lainnya juga ada yang dibuang di sungai. Bangunan-bangunan yang merupakan simbol kemegahan peradaban Islam tidak luput dari kehancuran. Baghdad dengan segala keistimewaannya merupakan kota indah yang senantiasa dibanggakan sebagai wadah peradaban umat manusia, kini hancur oleh serangan bangsa Mongol.
Serangan ini tentu sangat merugikan dan dianggap sebagai kemunduran masa kejayaan Islam. Hancuran atas bangunan-bangunan megah di Baghdad mengakibatkan kerugian tersendiri bagi umat Islam di seluruh dunia. Berikutnya yaitu dampak politik. Bangsa Arab menjadi bangsa pertama yang memimpin tumbuh kembang Islam. Mulai kelahiran Islam hingga berakhirnya dinasti Umayyah menjadi momen puncaknya bangsa Arab dalam kepolitikan Islam. Kemudian berganti dengan berdirinya dan berkembangnya dinasti Abbasiyah menjadi pembuktian bahwa bangsa Persia dan menjadi pembuktian bangsa Persia dan Turki bahwa mereka juga memiliki potensi menjadi pemimpin atas seluruh daratan Islam. Nah, kondisi perpolitikan tersebut cepat berubah usai serangan bangsa Mongol terhadap kota Baghdad. Dan peristiwa ini benar-benar menjadi ancaman yang serius bagi negeri-negeri Islam lainnya. Serangkaian penaklukan yang dimulai sejak masa Genghis Khan hingga cucunya Hulagu Khan telah menghancurkan ritme kepemimpinan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, pada tahun 1258 ketika kota Baghdad ditaklukkan, kondisi perpolitikan Islam yang semula memang telah terpecah belah menjadi kian terpisah disertai dengan ancaman dan ketakutan yang sangat. Kemudian, yaitu dampak sosial. Dampak yang terakhir adalah terkait dampak sosial. Kota Baghdad selain dikenal sebagai ibu kota umat Islam, sekaligus simbol peradaban Islam juga diperkaya dengan sektor industrinya. Nah, kota ini juga dipenuhi dengan aneka ragam pasar seperti pasar besi, pasar kayu jati, pasar keramik, pasar tekstil, dan sebagainya. Nah, selain itu, pemerintah kota Baghdad memberikan fasilitas-fasilitas yang memanjakan kafilah-kafilah dagang. Pengamanan diperkuat untuk melindungi armada dagang dari para bajak laut. Upaya ini berguna untuk meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. Jadi, Sungai Tigris dan Efrat pun semakin ramai dengan kapal-kapal dagangan asing. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kota Baghdad merupakan salah satu pusat dari perdagangan dunia. Nah, kejatuhan Baghdad yang disebabkan oleh serangan bangsa Mongol berdampak buruk bagi perkembangan kota ini untuk kedepannya. Karena membuat sektor pengiriman barang dari dan ke Baghdad menjadi lumpuh. Kehidupan ekonomi masyarakat pun telah hancur. Juga langkahnya sumber penghasilan ikut pula membawa masyarakat dinasti Abbasiyah yang masih tersisa akan mengalami masa-masa ekonomi sulit dan juga hilangnya kesejahteraan sosial. Nah, posisi Baghdad di sini merupakan jalur penting dalam peta perdagangan Cina kehilangan masa keemasannya. Bahkan dalam perdagangan di Samudra Hindia, dinasti Abbasiyah sebelumnya dikenal memiliki hubungan erat dalam aktivitas perdagangan maritim dengan Cina. Setelah adanya serangan tersebut, daerah-daerah di Irak dan Iran amat lambat dalam mengejar ketertinggalannya. Akibatnya, posisi Baghdad sebagai titik penting jalur dagang kemudian diambil alih oleh daerah Muslim lainnya. Demikian penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.